Selamat pagi buat Bapak dosen kami dan teman-teman sekalian. Nama saya Jose Andres Payung. Saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa. Sejarah mencatat Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Simha berkuasa di kerajaan Kalingga sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip mawijah hal hasana wajadil humbi allati ya'asan, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Ajaran sufisme yang dibawa oleh Wali Songo tersebut dapat dilihat pada nilai-nilai keislaman yang diambil dari bahasa Arab, di antaranya seperti nilai kesabaran, keikhlasan, adab asor, keadilan, guyup rukun, lila atau rela, kesederhanaan, nerimo, eling, ngalah, dan pasrah yang merujuk kepada nilai-nilai sofistik. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa berbeda dengan falsafah Barat yang dirumuskan melalui logika berpikir secara langsung dan bersifat lugas. Maka falsafah Jawa justru disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan renungan-renungan berbentuk perlambangan dan kiasan yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa bersifat didaktis dan disebut sebagai karya sastra Pibulung karena salah satunya mengandung falsafah hidup yang mendalam. Menurut Ciptowiro, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Jawa, falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan atau the love of perfection atau berusaha mencari kesempurnaan. Maka jika dirumuskan menggunakan bahasa Jawa akan terlihat perbedaan antara falsafah Barat dengan falsafah Jawa. Apabila falsafah Barat diartikan dengan mencari kebijaksanaan atau the love of wisdom, bahasa Jawa akan menyebut falsafah Barat sebagai ngudi kacawiksanaan, sedangkan falsafah Jawa sebagai ngudi kasampurnaan atau mencari kesempurnaan. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Pengertian hakikat adalah inti sari atau dasar. Kajian mengenai hakikat ini berkaitan erat dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Ontologi merupakan studi yang terdalam dari setiap hakikat kenyataan yang menjadi pijakan bagi manusia untuk berpikir kritis tentang yang ada meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dalam kajian ini akan analisis pada 3 konsep, yaitu konsep tan kena kinaya gapa, dan yang kedua konsep Gusti Allah Arasare, dan konsep sangkan parang. Konsep tan kena kinaya gapa. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa keadaan Allah adalah sukar untuk dipahami oleh manusia umumnya. Walaupun sukar dipahami, namun kewujudan Allah yang digambarkan sebagai cahaya juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nur 24 ayat 35. Manusia Jawa menyebutkan kemutlakan Tuhan dengan nama Gusti Allah yang marbaing dumadi, yang berarti Allah atau Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Kesadaran manusia Jawa bahwa Allah ialah Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak juga telah dinyatakan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 2 ayat 255. Manusia Jawa juga menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang menguasai dan memelihara seluruh semesta yang disebut dengan Gusti Allah yang murbaing dumadi. Dalam falsafah Jawa, hal tersebut selaras dengan ayat Al-Quran surah Al-Fatinah 1 ayat 2. Dan yang kedua konsep Gusti Allah Orasare. Gusti Allah Orasare berarti Tuhan, berarti Allah atau Tuhan tidak tidur. Maksud tidak tidur yaitu Allah senantiasa terjaga di setiap masa, keadaan terjaga berkenan menjadikan Allah Zat yang maha mengetahui segala perbuatan baik ataupun buruk telah, sedang, dan akan dilakukan manusia. Konsep Gusti Allah Orasare yang berarti Allah tidak pernah tidur dan selalu terjaga juga telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 255. Kesadaran akan kehadiran dan pengawasan Allah juga dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 115. Oleh karena itu, kesadaran manusia akan kehadiran Tuhan akan menimbulkan sikap untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Falsafat Jawa juga memiliki konsep Hyang Manon yang berarti Tuhan yang maha melihat semua tingkah
laku manusia dapat dilihat oleh Tuhan. Dan yang ketiga, konsep sakamparan. Sakamparan secara harfiah berarti dari mana atau sangkan dan akan kemana atau paran, atau berarti sebuah konsep yang menanyakan dari mana awal mula dan akan kemana atau ujung. Penciptaan seluruh isi alam semesta ini, konsep sakamparan, dalam falsafah Jawa dibagikan pada 3 hal, yaitu sangkan, paraning, dumadi yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Dan yang kedua, sangkan paraning mamungsa yang berarti awal dan akhir dari penciptaan manusia. Dan yang ketiga, sangkan paraning dumadining mamungsa yang berarti awal dan akhir dari penciptaan alam dan manusia. Konsep sangkamparan dalam falsafah Jawa juga telah membuktikan kepercayaan manusia Jawa terhadap keberadaan Tuhan. Kesadaran manusia Jawa bahwa akhir penciptaan manusia dan alam semesta akan kembali pada Tuhan juga telah dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 156. Terima kasih, itu saja hasil laporan baca saya. Terima kasih.